Bang, alatnya saya ditahan, saya dipanggil ke Polres, saya datang ke Polres mau pukul saya bang. Ke Polres boleh mau pukul saya bang. Tidak ada saya menghubung kamu. Ada video bang. Saya cuma saya kasih tahu, jangan mengancam anggota saya. Ada video bang. Dan kopinya beliau dari itu. Ada video bang. Saya tidak ada urusan. Saya cuma mementingkan. Saya Ada laporan banyak. Ya, Itu Bapak- kelihatan dari pinggir jalan. Apa pimpinan Bapak datang baik-baik? Itu Pak. kelihatan dari pinggir Saya jalan. baik. Saya kan datang baik-baik Pak. Sekarang saya minta sprintnya kalau memang ada penertiban, ada sprint ada sprintnya, kasih sprintnya. Ya, oke saya. Kalau sekarang saya salah silakan tangkap. Hah? Kasih lihat sprintnya. Biar kalau urusan sprint ke Polda, yang perintah saya kerja di sini kasih di pite. AKBP Firman telepon Pak Firman. Emang Firman siapa? Wah. Tidak ada urusan dengan Firman. Ya silakan. Saya tidak ada urusan dengan Firman. Silakan. Sama siapa? Saya aja baik-baik. Datang baik-baik. Tadi ngasih tahu ke saya. Saya datang Tolong, baik-baik. jangan kelihatan dari jalan. Baik Pak, saya tidak pernah mengintimidasi Bapak dan Bapak. Saya datang mau diri baik-baik, saya di Kota Gorontalo. Saya tidak pernah datang dari Bapak dan kalau Bapak pukul saya, hari ini saya pukul. Saya pukul apa enggak? Bapak beda saya. Saya pukul apa Ini tidak? kantor masyarakat Pak. Hah? Hah? Kantor pasaran apa ini? Kantor polisi. Saya datang baik-baik Pak. Saya baru dipanggil sama. Saya dipanggil saya datang Pak. Siapa yang manggil? Tadi kan Saya tidak manggil. datang. Kalau mau datang datang. Ya makanya Saya tidak manggil. ya alatnya saya kerja saya datang. Tidak Pak. manggil. Wah, saya datang. Siapa yang manggil? Saya kan datang baik-baik. Siapa yang manggil? Tadi kan saya himbau itu alat suruh pergi kan. Oke sudah. Jadi sekarang bagaimana maunya? Nggak ada saya. Saya kan datang bawa-bawa. Kan tadi bapak bawa polisi lain, kenapa tidak polisi lain sudah? Siapa yang Pak, Kan ada video. diingatkan lebih dahulu. Ada video Pak, bapak boleh bawa polisi lain ini Pak. Tapi memang di polisi lain. ini polis kan dia? Bapak Emang ada larangan polisi bawa polisi lain? anak buah, ini anak buahnya intimidasi, bapak bawa polisi. Intimidasi apa? Bapak ikut aturan SOP. Itu silakan jelas tangkap. pinggir sungai. Pak, saya bisa bicara ke dia. Cuma kasih dua pilihan. Saya bisa bicara ke dia Pak. Saya datang lu baik-baik. Ini keluarkan saja dari sini. Kalau kami yang keluarkan kan gak enak. Kalau bapak yang keluarkan silakan keluarkan. Cuma kan ini mau begitu. Kalau mau keluarkan silakan pak pindahkan aja. Bapak yang pindahkan sendiri itu. Cuma ada kasih dua pilihan mas. Tidak apa-apa, Bang. Jadi memang kalau Polda boleh Polda, Pak, saya tidak ketemu Polda Pak. Kau bicara tentang Polda. Saya bicara sesuai fakta. Polda apa Saya ya? bicara sesuai fakta dan kenyataan. Ada urusan saya. Saya bicara fakta dan kenyataan. Saya minta ke Polda. Polda kita ke protokol. Menanggapi ini Pak, ini kan katanya ada setoran ke petinggi-petinggi Polda. Katanya satu alat itu 30 juta dan terkonfirmasi hampir bunyi M masuk di Polda ini. Jadi tanggapannya bagaimana? Iya, jadi silakan kalau memang ada bukti-bukti yang bisa dilihatkan ataupun bisa ditunjukkan kepada Propam khususnya, ya kita pasti akan mempelajari itu. Ya, dan saya pikir hal-hal seperti ini sudah terlalu sering ya kita mendengar, namun sampai sekarang pun tidak ada bukti yang bisa menunjukkan itu. Ya, kita selalu terbuka kalau memang ada laporan, ada pengaduan, kita tidak tinggal diam. Kita pasti akan tindak lanjuti. Apapun itu bentuknya pasti kita tindak lanjuti. Nah, ini kaitan dengan kejadian yang kemarin sudah kita terima juga pengaduannya, laporannya di Propam, dan bahkan kemarin semalam pun sudah dimediasi. Ya, nanti kita akan lihat perkembangan ke depan seperti apa. Terkait keterlibatan dari apa disebut anak tiri dari Kapolda dalam peti ini itu bagaimana Pak? Soalnya tadi malam dia menyatakan secara spontan bahwa ada keterlibatan keluarga dari Kapolda Gorontalo dalam peti ini. Jadi terkesan tim Joker ini bermain dalam persoalan ini. Iya, tadi sudah saya sampaikan lagi ya. Jadi kalau memang nantinya ada, ya pasti kita akan proses seperti itu. Yang jelas semua laporan pasti kita akan terima. Nanti kita akan coba untuk mendalami, kita akan coba untuk menyelidiki bagaimana keterlibatannya siapa-siapa saja dalam kaitan dengan pertambangan ilegal ini. Ya nanti kita akan informasikan kembali. Yang jelas ya kita harus berbicara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya, jangan hanya menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas. Nanti malah kita menjadi blunder. Ya, silakan bagi masyarakat siapapun yang mempunyai informasi, semuanya, tidak hanya masalah pertambangan, masalah ketidakbenaran
dan masalah pidana silakan dilaporkan. Kalaupun ada bukti-buktinya silakan juga dibawa. Nanti kita akan coba untuk dalami itu seperti itu. Jadi yang bawa-bawa nama Polda Joker itu tidak betul Pak? Ya. Untuk saat ini kita belum bisa membuktikan, ya. Jadi belum bisa kita buktikan itu. Jadi saya harapkan teman-teman dari media pun ya kita kerjasamanya supaya pemberitaannya betul-betul yang diterima oleh masyarakat itu berita yang benar, fakta, bukan hanya hoax ataupun ya ketidaksenangan dan ada unsur-unsur lainnya. Lebih jauh Bapak soal penertiban, sebenarnya kalau ditinjau dari sisi kepolisian untuk penertiban semua aktivitas pertambangan baik emas atau apapun itu misalnya yang dalam konteks ilegal itu seharusnya seperti apa? Karena menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, apalagi Polda selalu menjadi sasaran empuk demonstrasi dan lain-lain. Sebenarnya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan secara rinci Pak? Jadi untuk penertiban ini kita berbicara tidak hanya dari kepolisian. Kita harus melibatkan semua unsur yang ada di wilayah Gorontalo. Kalau dari kepolisian tentunya pasti kita langsung melakukan penegakan hukum. Ya, kita melakukan tindakan penegakan hukum. Namun yang harus kita pertimbangkan di sini ini menguasai hidup orang banyak. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung melakukan penindakan-penindakan secara frontal. Tadi sudah disampaikan oleh Kapolres, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ya, untuk preemptifnya, preventifnya, termasuk kita berkoordinasi dengan unsur-unsur yang terkait, dinas-dinas yang terkait. Ya, jadi tidak hanya langsung kita main tindak. Kalau kita main tindak langsung, kita pasti berpikirnya nanti situasi Kamtibmas yang muncul. Jangan sampai mempengaruhi situasi Kamtibmas yang sudah aman saat ini. Itu yang menjadi pertimbangan, gitu ya. Jadi ya kita tetap melaksanakan penindakan secara bertahap. Apa tidak ada semacam resolusi konflik Pak untuk tidak menjadikan persoalan ini semakin berlarut-larut dan setiap berganti pimpinan selalu saja ada para pimpinan baru yang disebut-sebut namanya. Betul. Juga sejauh ini semacam belum terlihat di permukaan ada elaborasi antar Forkopimda misalnya atau pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban secara besar-besaran sehingga di publik tidak menggantung informasi itu Pak. Bagaimana untuk menjelaskan itu? Iya. Betul, jadi tadi yang saya sampaikan ya kita tidak bisa bergerak sendiri ya otomatis dan sudah kita rapatkan dengan Forkopimda dan mereka sudah menyatakan dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait bahwasanya mereka juga akan berupaya untuk membantu masyarakat penambang ya salah satunya dengan cara mengurus untuk izinnya. Nah, itu salah satu bentuk upaya supaya tidak terjadi konflik. Kalau seumpama tidak ada pergerakan dari pemerintah, ya kita nanti akan rapatkan kembali seperti itu, supaya solusi yang didapatkan untuk penertiban ini benar-benar bisa dirasakan oleh semuanya, tidak hanya untuk yang melanggar saja. Ya, jadi yang benar-benar mencari kehidupan dari situ bisa juga dapat mencari dengan tenang, tidak perlu diganggu-ganggu lagi. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung main tindak, main tangkap, main tutup dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang memang harus kita perhitungkan, kita bicarakan baik-baik dengan beberapa unsur yang berkaitan dengan seperti ini. Izin Pak, terkait penyampaian semalam oleh Martin bahwa dirinya akan melakukan upaya laporan ke pihak Mabes Polri terkait hal ini jika Polda Gorontalo tidak menindaklanjuti laporannya. Itu tanggapannya bagaimana Pak? Oh ya silakan ya, ini masing-masing dari individu kalau memang mau melapor ya kita kan tidak bisa menghalangi. Nanti kita pasti akan ada perintah, akan ada tembusan dari Mabes seumpama memang yang bersangkutan akan melapor. Pasti nanti akan ada tim juga dari Mabes yang akan membackup ke Polda. Ya kita pasti akan menerima itu. Ya kita tunggu saja. Yang jelas Polda juga tidak tinggal diam. Apapun aduannya, apapun laporannya, kita pasti akan tindak lanjuti seperti itu. Terima kasih. Ya.